Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dalam membaca Al-Qur'an maka harus menggunakan ilmu namanya ilmu tajwid ya. Kalau membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, artinya tidak mujawwad. Bacaan yang menggunakan ilmu tajwid itu namanya bacaan mujawwad. Maka bacaannya itu bisa keliru, bisa salah ya. Pada kesempatan ini saya akan membaca satu kitab yang dikarang oleh Ibnul Jazari. Beliau bernama Samsuddin Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf ad-Dimashqi ya. Tapi dipanggil dengan Ibnul Jazari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Yaqulu, berkata, siapa yang berkata? Raji'a fi rabbin sami'i ya. Raji itu adalah orang yang yarju. Raja yarju, rajaan. Raji ya, ar-raji, rajin ya. Orang yang harap ampunan dari Rabb yang maha mendengar ya, mendengar. Siapa namanya itu? Ar-raji tadi namanya adalah Muhammad, itu Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Ibnul Jazari. Ini putra dari Jazari ya. Jazari itu nama daerah ya. Ad-Dimashqi ya. Asy-Syafi'i. Apa yang dikatakan? Dikatakan beliau, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Bersolawat memuji Allah, kemudian bersolawat atas nabinya dan atas rasul yang dipilih, pilihan Allah, yaitu Sayyiduna Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi, yaitu Nabi Muhammad, dan semoga salawat dan salam Allah itu juga tercurah kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan muqri'il Qur'an ya, para ulama dan pengajar Al-Qur'an, muqri ya. Serta para pecinta Al-Qur'an. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ayya'lamah. Selanjutnya Ibnu Al-Jazari menyampaikan inna hadhihi, sungguhnya kitab ini, artinya nadhaman ini ya, manzumah, hadhil manzumah, muqaddimatun adalah satu pengantar, pengantar fima, tentang apa yang fima ayya'lamahu ala qari'ihi gitu ya, ala qari'i, tentang pengantar yang harus fima, tentang apa yang ayya'lamahu, harus mengetahui ma ala qari'i, atas pembaca ma ya, pembaca kitab ya. Pembaca artinya muqaddimah, pengantar, pendahuluan yang berisi tentang ya apa yang wajib dipelajari oleh para pembaca Al-Qur'an, muqri ya. Muqri'il Qur'an tadi ya. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu idh. Kenapa
karena wajibun, ya, sebuah kewajiban alaihim atas mereka. Siapa mereka? Yaitu para qurra, yaitu qari'il Quran, pengajar Quran, pembaca Al-Quran. Muhattamu, itu sudah mutlak, wajib ya, hatman ya. Qabla syuru', sebelum memulai apa? Ya, memulai belajar. Artinya wajibun alaihim ayya'lamu, wajibun alaihim awalan ayya'lamu, ini ilmu yang berisi ini ya, ayya'lamu, untuk mengetahui, yang pertama kali yang mereka harus mengetahui, qabla syuru', sebelum memulai membaca Al-Quran. Artinya terlebih dahulu mereka harus mengetahui ayya'lamu, lanjutannya makharijal hurufi was sifati, ayya'lamu makharijal hurufi was sifati, makhrajul huruf dan sifatul huruf. Jadi harus mengetahui tempat keluarnya huruf-huruf dalam Al-Quran ini dan mengetahui sifat-sifatnya. Nah, inilah ternyata huruf ada tempat keluarnya, ada rahimnya ya, kayak kita manusia. Dan huruf juga akan nampak sifatnya. Begitu juga manusia akan muncul sifat-sifatnya ketika ada yang dihadapi gitu. Kalau dia diam kadang nggak ketahuan sifatnya, tapi ketika dia bergerak membuat program, itu baru ketahuan sifatnya. Supaya apa? Kalau di sini kaitannya dengan Al-Quran ini, mereka harus, katanya Imam Muhammad Ibnul Jazari ini, ya, harus ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ada yang membaca liyantiku ya, agar mereka yalfidhu, ketika melafadzkan, mengucapkan huruf-huruf Al-Quran itu bi afsahil lughat, dengan bahasa, dengan pengucapan yang fasih. Afsah itu yang paling fasih, ya, fasahah. Makanya ada bahasa kalau baca Al-Quran itu didengar bagaimana fasahahnya, ya, fasih. Dan itu kaitannya dengan makharijul huruf dan sifatul huruf ya. Muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masakhifi. Muharriril tajwid ya, muharrir ini dia harus menguasai tajwid, kaidah-kaidah dari tajwid. Kemudian wal mawaqif, dan mawaqif ini mauquf, waqaf ya, kaidah-kaidah waqaf, cara berhenti, ini al-wasl wal ibtida ya. Wa malladzi, dan ma apa yang, alladzi rusima, berarti rusima ini ilmu rasam ya, berarti ilmu penulisan. Artinya harus memahami yang tertulis pada mushaf-mushaf Al-Quran, fil masahifi, dalam mushaf-mushaf. Inilah kenapa orang yang mau membaca itu harus mengetahui tulisannya ya, sehingga diangan-angan, oh tulisannya begini, sehingga membacanya juga seperti itu. Kalau dia salah tulisannya, maka mengeluarkan hurufnya ya kemungkinan juga salah ya. Saya lanjutkan sebelum masuk ke yang lain. Untuk bagian pertama ini min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha. Ini diantara terkait dengan rosem ini ada dua kata yang tertulis disambung ya, min kulli maqtu'in ya, kemudian dipotong ya, dari wa mausulin disambung ya, dipisah. Juga penulisan tak unsa, tak taknis ya. Tak taknis ini ada pada
eh, pada fiil ya, tak taknis. Nah, kalau pada isim ya namanya tak marbutoh ya. Kalau penyebutan tak taknis atau tak yang menunjukkan itu adalah pelakunya adalah muannas, maka ada di fiil madi saja. Tidak ada di fiil yang lain ya. Tapi kalau dia menunjukkan dia jenisnya muannas bukan mudzakkar, biasanya ditambahkan pada isim yaitu tak marbutoh ya, tak marbutoh. Tetapi ada yang tak taknis lam takut tuktab biha ya. Tidak ditulis dengan tak marbutoh ya. Tak yang berbentuk ha, bi, ha ya. Nah, seperti ha. Insyaallah artinya ada tak marbutoh tapi tidak ditulis dengan tak marbutoh. Ditulis dengan tak maftuhah berarti ya. Karena saya merasa belajar bahasa Arab itu juga dimulai dari unsur yang paling kecil dalam ilmu bahasa, yaitu unsur bahasa Arab itu kan yang paling kecil adalah al-harfu. Al-harfu di sini adalah harful hija ya. Harful hija. Kemudian ilmu yang membahas tentang huruf, suara, ilmu saut, bahasanya ilmu saut ya, ilmu aswad itu ada di tajwid, ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu sifatul huruf. Nah, ketika seseorang sudah menguasai ilmu itu, maka berikutnya dia akan masuk pada susunan huruf-huruf yang disebut dengan kalimah atau lafadz. Nah, pada pembahasan tentang lafadz itu disebut dengan ilmu sorof ya. Ada ilmunya masing-masing. Ketika masuk pada tatanan susunan kalimah lafadz menjadi satu jumlah atau satu kalimat sempurna, maka ada ilmu sendiri yang disebut dengan ilmu nahwu ya. Inilah yang ingin saya urai. Mungkin saya menggunakan kitab ini, kitab Al-Jazari ini, muqaddimah ya, muqaddimah Jazari ya. Dan insyaallah ini dilanjutkan di berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.